Halo para pemikir dan pencipta masa depan. Hari ini kita tidak hanya akan berbicara tentang sejarah sebuah perusahaan, tetapi tentang filosofi murni di balik penciptaan kekayaan. Kita akan membedah otak Jeff Bezos, seorang pria yang tidak hanya membangun Amazon dari garasi menjadi raksasa e-commerce global, tetapi juga memelopori eksplorasi ruang angkasa melalui Blue Origin kekayaan pribadinya yang mencapai ratusan miliar dolar bukanlah kebetulan atau warisan. Itu adalah hasil dari penerapan serangkaian prinsip yang disiplin, radikal, dan seringkali bertentangan dengan kebijaksanaan bisnis konvensional. Kita akan menyingkap 7 rahasia mentalitas Bezos yang mengubah permainan, yang terangkum dalam prinsip-prinsip yang dapat kita terapkan segera, baik Anda seorang pemilik bisnis kecil, pengembang produk, atau hanya seseorang yang bertekad untuk mencapai kemerdekaan finansial. Siapkan diri Anda. Karena setelah video ini, cara Anda memandang risiko, kegagalan, dan pelanggan akan berubah secara fundamental. Ini bukan sekadar kiat, ini adalah cetak biru untuk membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang abadi. Rahasia pertama dan yang mungkin paling penting adalah obsesi tanpa kompromi terhadap pelanggan. Sebuah prinsip yang Bezos sebut sebagai mentalitas hari satu, day one mentality. Prinsip ini menekankan bahwa setiap hari di Amazon harus dijalani seolah-olah itu adalah hari pertama perusahaan beroperasi. Penuh rasa lapar, inovasi, dan fokus laser pada pelanggan, tidak pernah membiarkan kepuasan diri atau rutinitas. Hari 2 masuk filosofi ini radikal karena secara tegas menolak untuk memprioritaskan pesaing. Sementara sebagian besar perusahaan menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memata-matai gerakan kompetitor, Bezos mengarahkan seluruh energinya untuk memikirkan kebutuhan pelanggan yang selalu tidak puas, divinely discontent. Dia berargumen bahwa pelanggan akan selalu menginginkan harga yang lebih rendah, pengiriman yang lebih cepat, dan pilihan yang lebih luas, dan bahwa ketidakpuasan abadi inilah yang menjadi mesin pendorong Amazon menuju inovasi tanpa henti. Daripada bertanya apa yang dilakukan pesaing kita, Amazon selalu bertanya apa lagi yang bisa kita lakukan untuk memukau pelanggan. Hal inilah yang melahirkan ide-ide game changer seperti ulasan pelanggan, fitur one-click ordering yang sangat sederhana namun revolusioner, dan tentu saja Amazon Prime yang pada awalnya dicemuh oleh analis Wall Street sebagai investasi yang terlalu berisiko dan mahal. Tetapi kemudian terbukti menjadi jangkar terbesar yang mengikat kesetiaan jutaan pelanggan. Bagi Bezos, pelanggan bukanlah entitas pasif, melainkan pengembang produk terbaik yang memberikan masukan melalui setiap pembelian, ulasan, dan yang paling penting, setiap keluhan yang mereka sampaikan. Oleh karena itu, mentalitas hari satu adalah janji untuk tidak pernah menjadi lelah atau sombong dalam upaya melayani mereka. Rahasia kedua yang membedakan Bezos dari para eksekutif lain adalah kemampuan dan kemauannya untuk berpikir dalam kerangka waktu decade, bukan kuartal. Di dunia bisnis yang terobsesi dengan laporan pendapatan triwulanan dan harga saham harian, Bezos secara konsisten memilih untuk mengabaikan tekanan pasar jangka pendek demi membangun infrastruktur dan kapasitas yang akan menghasilkan keuntungan besar di masa depan. Filosofi ini seperti menanam hutan daripada menanam gandum. Gandum memberikan panen cepat, tetapi hutan memberikan hasil yang jauh lebih besar dan berkelanjutan di masa depan. Contoh paling nyata dari visi jangka panjang ini adalah investasi besar-besaran. Amazon dalam infrastruktur fulfillment dan Amazon Web Services (AWS). Selama bertahun-tahun, ketika Amazon terus mengeluarkan modal besar untuk membangun gudang dan pusat data, banyak analis mempertanyakan kebijaksanaan Bezos, menuduhnya menghabiskan uang dan menekan margin keuntungan. Namun, Bezos bergeming mengetahui bahwa kapasitas ini adalah taruhan all-in untuk menguasai pasar masa depan. Hasilnya, AWS tidak hanya menjadi mesin profit Amazon yang paling menguntungkan, tetapi juga tulang punggung digital bagi ribuan perusahaan lain, membuktikan bahwa kesabaran strategis, sekalipun menyakitkan dalam jangka pendek, adalah kunci untuk monopoli yang sah dan berkelanjutan di masa depan. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak dihasilkan dari transaksi cepat, tetapi dari penanaman aset yang dihargai dari waktu ke waktu.
Dalam sebuah organisasi sebesar Amazon, kelumpuhan analisis paralisis adalah ancaman nyata, di mana pengambilan keputusan terhambat oleh upaya mengejar kesempurnaan data. Untuk mengatasinya, Bezos menerapkan rahasia ketiga, kecepatan pengambilan keputusan melalui aturan 70% dan prinsip disagree and commit. Aturan 70% menyatakan bahwa keputusan harus dibuat ketika seseorang memiliki sekitar 70% dari informasi yang diinginkan. Menunggu 90% atau 100% informasi hanya akan melambat, dan seringkali biaya dari kelambatan itu jauh lebih mahal daripada kesalahan yang mungkin ditimbulkan oleh data yang kurang lengkap. Prinsip disagree and commit adalah pelengkapnya. Di Amazon, debat yang intens dan berapi-api didorong, disagree, di mana semua pihak menyajikan argumen mereka dengan kuat. Namun, setelah Bezos atau pemimpin yang bertanggung jawab mengambil keputusan akhir, setiap orang di dalam ruangan harus sepenuhnya berkomitmen untuk mengeksekusi keputusan tersebut, komit tanpa menyabotase atau meragukannya secara pasif-agresif. Prinsip ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide terbaik diuji secara maksimal. Tetapi setelah uji coba berakhir, eksekusi dilakukan dengan kecepatan penuh dan kesatuan. Ini adalah cara elegan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan pemikiran yang kritis dan kebutuhan akan kecepatan operasional. Bayangkan betapa banyak waktu yang terbuang dalam rapat Anda jika semua orang menunggu data yang sempurna, atau jika ada orang yang diam-diam menentang rencana yang sudah disepakati. Bezos mengajarkan kita bahwa momentum adalah raja. Dan kadang-kadang sebuah keputusan yang baik yang dibuat dengan cepat lebih unggul daripada keputusan yang sempurna yang dibuat terlambat. Rahasia keempat, Bezos adalah aturan manajemen yang unik dan sangat visual. Aturan tim 2 loyang pizza. Aturan ini menyatakan bahwa tidak ada tim di Amazon yang boleh terlalu besar sehingga mereka tidak bisa diberi makan dengan 2 loyang pizza standar. Secara praktis, ini berarti tim harus memiliki sekitar 6 hingga 8 orang. Mengapa aturan yang aneh ini begitu penting? Ini adalah cara untuk memastikan desentralisasi, kelincahan, dan komunikasi yang efektif. Dalam tim yang lebih kecil, setiap anggota memiliki peran yang jelas dan kepemilikan yang kuat atas produk atau proyek. Keputusan tidak harus melewati hierarki yang panjang. Mereka dapat dibuat dengan cepat oleh tim itu sendiri. Ketika tim menjadi terlalu besar, komunikasi menjadi lambat, tanggung jawab menjadi kabur, dan inovasi cenderung mandek. Aturan 2 loyang pizza memaksa para manajer untuk membagi masalah besar menjadi modul-modul yang lebih kecil, yang masing-masing dapat ditangani secara independen oleh tim yang gesit dan otonom. Ini adalah filosofi yang memungkinkan Amazon untuk beroperasi seperti kumpulan startup yang kecil dan cepat, bukan satu birokrasi raksasa yang lambat. Jadi, jika Anda membangun proyek atau bisnis, tanyakan pada diri Anda, dapatkah tim saya makan hanya dengan 2 loyang pizza? Jika tidak, mungkin sudah saatnya untuk memecah masalah Anda menjadi unit-unit yang lebih fokus. Banyak perusahaan berbicara tentang menerima kegagalan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mempraktekannya selevel Bezos, yang menjadikan rahasia kelima ini sebagai inti dari budaya inovasi Amazon. Bezos secara eksplisit menyatakan bahwa jika Amazon tidak membuat kegagalan multimiliar dolar, itu berarti perusahaan tersebut tidak berinovasi secara radikal dan berani. Bagi Bezos, kegagalan bukanlah sebuah cacat. Itu adalah biaya yang harus dibayar untuk inovasi besar yang revolusioner. Dia memahami bahwa terobosan yang mengubah dunia, seperti iOS, Alexa, atau Prime, adalah taruhan berisiko tinggi yang hanya bisa dicapai setelah serangkaian kegagalan besar. Ambil contoh Amazon Fire Phone. Itu adalah kegagalan komersial yang luar biasa, menelan kerugian ratusan juta dolar dan dengan cepat dihentikan. Namun, Bezos tidak memecat tim tersebut.
Sebaliknya, dia melihat kegagalan itu sebagai pelajaran. Banyak dari pelajaran dan insinyur di balik proyek Fairphone kemudian dipindahkan untuk mengembangkan Amazon Echo dan Alexa yang menjadi sukses besar berikutnya. Mentalitasnya adalah kita harus berani gagal secara spektakuler agar dapat berhasil secara fenomenal. Ini membebaskan karyawan dari rasa takut untuk mencoba ide-ide liar karena mereka tahu bahwa risiko telah diperkirakan dan kegagalan disambut sebagai data pembelajaran yang berharga. Untuk menjadi triliuner, Anda harus bersedia melakukan taruhan yang tidak akan dipertimbangkan oleh siapapun. Salah satu kebijakan paling tidak biasa di Amazon yang menjadi rahasia keenam dalam efektivitas Bezos adalah larangan total terhadap PowerPoint atau slide deck dalam rapat penting. Sebagai gantinya, setiap rapat dimulai dengan memo naratif 6 halaman yang ditulis dengan baik. Selama 30 menit pertama rapat, semua peserta duduk diam dan membaca memo tersebut secara individu. Ini adalah tindakan radikal. Mengapa? Karena Bezos percaya bahwa slide deck dengan poin-poin singkat dan grafisnya hanyalah meringankan pembicara dan mempermudah presentasi, tetapi tidak memaksa pemikiran yang mendalam. Sebaliknya, menulis memo naratif 6 halaman memaksa penulis untuk menguji ide, merangkai argumen, menyajikan data, dan mengantisipasi keberatan secara koheren dan lengkap. Ini adalah latihan disiplin kognitif. Anda tidak bisa menyembunyikan ide yang lemah di balik desain slide yang bagus. Selain itu, sesi membaca diam-diam memastikan bahwa semua peserta berada pada tingkat pemahaman yang sama sebelum diskusi dimulai, sehingga diskusi berikutnya menjadi lebih tajam, lebih fokus, dan jauh lebih efisien. Bezos mengajarkan kita bahwa menulis bukan hanya alat komunikasi, tetapi yang lebih penting, alat berpikir. Jika Anda tidak bisa menuliskan ide Anda secara naratif dan meyakinkan, mungkin ide Anda belum cukup matang. Rahasia terakhir dan yang sering diabaikan adalah filosofi Bezos tentang keseimbangan kerja dan kehidupan, atau lebih tepatnya harmoni kerja hidup yang berfokus pada kualitas keputusan, bukan kuantitas jam kerja. Bezos secara terbuka berbicara tentang betapa pentingnya tidur 8 jam penuh untuk memastikan ia dapat membuat keputusan berkualitas tinggi. Dia berpendapat bahwa seorang CEO hanya perlu membuat segelintir keputusan berkualitas tinggi per hari. Jika Anda kelelahan, setiap keputusan akan menjadi keputusan berkualitas rendah yang pada akhirnya akan merusak nilai perusahaan. Bezos menghindari rapat pagi yang tidak perlu dan ia sengaja menjadwalkan keputusan-keputusan kognitif yang paling berat pada pagi hari ketika pikirannya masih segar dan optimal. Dia bahkan memiliki aturan sederhana. Ia tidak pernah menjadwalkan rapat yang melibatkan pemikiran kompleks setelah pukul 5 sore. Ini adalah pengakuan bahwa menjadi produktif tidak sama dengan menjadi sibuk. Intinya adalah menghemat energi mental untuk hal-hal yang benar-benar penting, yaitu keputusan tipe 1 yang tidak dapat dibatalkan dan mendelegasikan sisanya. Ini mengajarkan kita pelajaran penting. Fokus pada 3 keputusan yang paling berdampak besar hari ini, tidur nyenyak, dan jangan biarkan diri Anda terjebak dalam perangkap aktivitas tanpa tujuan. Jadi, itulah 7 pilar filosofi yang menopang kerajaan Jeff Bezos. Ketika kita melihat kembali perjalanan ini, kita menyadari bahwa menjadi triliuner bukan hanya tentang inovasi produk, tetapi tentang inovasi mindset. Mulai dari obsesi pelanggan yang mendorong kita untuk melayani secara ekstrem, visi jangka panjang yang menuntut kesabaran, hingga disiplin, disagree and commit yang memberikan kita kecepatan. Bezos memberikan kita cetak biru yang jelas. Terimalah kegagalan sebagai investasi, buat tim Anda gesit seperti dua loyang pizza, dan gunakan tulisan untuk mengkristalkan ide Anda. Ingatlah, kekayaan bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil dari penerapan prinsip-prinsip yang keras. Mana di antara 7 rahasia ini yang paling berdampak dan akan Anda terapkan di perusahaan, proyek, atau kehidupan pribadi Anda minggu ini? Mari kita mulai diskusi. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membedah mindset orang-orang paling sukses di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.